Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku yang dirahmati Allah, senang sekali saya Mira Azhara kembali menjumpai Anda dalam Ulama Menyapa. Jumlah penderita corona kian bertambah, seluruh dunia dihajar oleh wabah. Jumlah pasien di negeri ini pun terus melesat. Pekerjaan pemerintah menjadi lebih berat. Bagaimanakah membentengi masyarakat dari wabah corona? Itulah tema kita pada sore hari ini dan sudah hadir bersama saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Assalamualaikum Kiai Daroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ulama Menyapa. Dan juga Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA. Assalamualaikum Kiai Multazam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ulama Menyapa. Terima kasih. Baik, kita melihat bagaimana perkembangan penanganan virus corona ini yang semakin lama pasiennya makin bertambah, Kiai. Ini bagaimana kita umat muslim dalam memaknai musibah ini menurut pandangan Kiai Daroji? Ya, umat Islam itu setiap kali diingatkan bahwa kita ini suatu saat pasti mendapatkan cobaan. Nah, kita baca surat Al-Baqarah 155, 156. Ya. Kata Allah, kamu pasti dicoba. Salah satu dari minal khauf, dari rasa takut. Waju, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wa anfusi, pengurangan Gusti Allah terhadap harta kita, mungkin jiwa manusia. Wa thamarat, hasil panen. Jadi itu diisyaratkan Allah sudah sejak Rasulullah dulu bahwa kita pasti mendapatkan cobaan itu. Kenapa pasti? Karena dua taukid, la dan nun taukid. La nabluwan nakum. Jadi itu karena itu kalau orang mendapatkan cobaan itu kadang bukan kadang kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah biasa kita ucapkan ketika ada orang keseripahan. Nah, kalau ada orang yang wafat kita kata innalillahi wa inna. Sebetulnya makna itu bukan hanya untuk orang keseripahan. Jadi untuk semua event, semua itu apabila ada musibah yang diucapkan itu. Artinya itu apa? Komitmen kita, kepasrahan kita, kesadaran kita, memang kita milik Allah. Termasuk wabah corona ini? Termasuk corona. Jadi kita ini fisik kita, kendaraan kita, rumah kita, uang kita, deposito kita, anak kita, semuanya itu memang milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan satu saat pasti diambil kembali oleh Allah, itu pasti. Kesadaran ini sudah ada dan selalu ditanamkan dalam Muslim. Hanya memang yang menerima musibah ini kadang-kadang merasa berat. Ya sih ngomong sih gampang aja, tapi yang keseripahan asalnya berat. Nah, sehingga maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita ini sudah sadarkan ya suatu saat akan ada, sehingga selalu prepare mestinya prepare bahwa kita ini akan terima musibah. Kali ini yang kita jelaskan sedunia ini adalah wabah COVID-19 ini. Jadi oleh karena itu kita harapkan ya itu sudah disadari sebagai musibah, tinggal bagaimana kita ini kemudian mengatasi. Nah, kalau sudah tadi kata-kata wa inna ilaihi raji'un itu kembali kemudian dilihatkan karena apa? Gusti Allah memberikan optimisme bagi orang sabar. Nah, ya oleh karena itu kita disuruh bersabar. Sabar ini apa-apa hanya menerima tidak. Sabarnya ada usaha kita, ada upaya kita, ada kiat bagaimana kita mengentaskan diri. Bagaimana agar musibah ini tidak berlanjut, agar wabah ini juga tidak berlanjut, syukur segera berakhir. Itulah banyak upaya yang sekarang sedang kita lakukan. Baik, kalau menurut pandangan Kiai Multazam seperti apa, Kiai? Ya, ini kan sebenarnya takdir Allah itu ya. Jadi sudah Allah sudah membuat sebuah takdir seperti ini. Kata kuncinya adalah kita disuruh untuk sabar itu ya. Jadi yang sudah terkena pun juga itu takdir Allah. Oh iya, ini sudah Allah sudah memprediksi bahwa corona ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat disampaikan oleh Kiai Daroji tadi. Tapi kuncinya sebenarnya adalah di kesabaran tadi itu. Jadi sabar itu memang tidak mudah. Memang gampang diucapkan, tetapi sulit untuk menerima. Seolah-olah itu ya apalah bahasanya gitu ya. Jadi
orang disuruh sabar gitu kan. Tapi sebenarnya orang itu akan berat itu. Iya. Nah itulah sebenarnya kelebihan bahwa kata-kata sabar itu diterapkan itu supaya memang harus betul-betul bisa merasa dirinya ini apa namanya mengakui gitu ya. Sebenarnya di situ letaknya. Sehingga kalau orang itu sabar maka Allah itu akan memberi sebuah apa namanya penghargaan, memberi sebuah apresiasi, ya kan? Itu pasti itu ya. Tapi untuk melakukan itu janji sabar, Allah ya. Oh iya. Jadi, Allah akan memberi apresiasi kepada orang yang sabar itu. Ibaratnya itu akan diberikan nanti reward begitu ya. Reward, jadi kita harus sabar dulu, prosesnya ini berapa lama itu nanti hanya Allah yang tahu begitu ya. Itu. Dan ini kita juga mendengar anjuran dari pemerintah untuk stay at home. Jadi di rumah aja itu pun juga banyak orang yang sudah tidak bersabar karena ingin keluar rumah begitu. Nah, di masjid juga seperti itu, ada fatwa dari MUI juga bahwa dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Nah, kalau di Baitur Rahman sendiri seperti apa kegiatan sehari-harinya? Di Baitur Rahman juga sama. Setelah ada apa namanya tausiah ya dari Majelis Ulama Provinsi Jawa Tengah yang beberapa hari lalu sudah kita disampaikan oleh Kiai Daroji dan orang sudah paham semuanya. Ya memang Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah itu kan menjadi sebuah ikon ya. Rujukannya orang banyak. Ada orang tanya, jadi masjid 3 masjid ya, trio masjid ini menjadi rujukan. Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, Masjid Masjid Agung Kauman dan Masjid Agung Jawa Tengah, ya, MAJT itu menjadi rujukan. Tapi alhamdulillah setelah ada tausiah Majelis Ulama sudah di-share begitu cepat juga, ya orang memberi satu respon dan alhamdulillah kemarin sudah ditiadakan untuk sementara gitu ya, bukan terus menerus tidak, tapi melihat perkembangan yang luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi. Ya, baik, supaya lebih jelas pemirsa akan kita dengarkan langsung bagaimana fatwa dari MUI, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa.